Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsidah, CGP Angkatan 11. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Perlak Timur dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya berperan sebagai supervisor atau observer. Selanjutnya teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Didanura, CGP Angkatan 11. Saya bertugas di SD Negeri Paya Ketapang. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan menjadi coach. Selanjutnya teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Enraini, saya CGP Angkatan 11. Saya bertugas di SDN 1 Rantau Selamat. Dalam hari ini saya berperan sebagai coaching. Terima kasih. Terima kasih. Saksikan videonya ya. Assalamualaikum Bu Syarifah. Waalaikumsalam Ibu Nafsidah. Apa kabar hari ini Bu Syarifah? Alhamdulillah baik ya Ibu ya. Terima kasih Bu ya sudah berjumpa kita kembali ya Ibu ya. Setelah lama tidak berjumpa, cuma saya di sini ada ingin menyampaikan beberapa hal. Ada rekan sejawat saya ini mengalami permasalahan ya Ibu. Jadi beliau ingin curhat begitu atau sharing ke saya begitu ya Ibu ya. Jadi rencana saya akan melakukan coaching untuk beliau Ibu gitu. Baik Bu. Nah, sebelum kita memulai proses coaching, saya di sini kan sebagai supervisor akan saya jelaskan sedikit hal mengenai apa yang saya akan amati nanti dalam proses coaching ya Bu. Baik Ibu. Saya harap dalam proses coaching nanti Ibu bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching yang melibatkan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selain itu juga ada rubrik penilaian ya Bu. Baik Ibu Nafsidah, terima kasih atas informasinya. Insya Allah saya akan mempelajari hal tersebut ya Ibu ya, supaya nanti saya bisa tampil dengan baik. Artiannya saya bisa membantu rekan sejawat saya menemukan solusi sendiri ya Ibu ya dari permasalahan yang dihadapinya begitu Ibu. Baik, selain itu saya akan fokus mengamati beberapa kompetensi inti seperti kehadiran penuh dalam mendengarkan serta penggunaan pertanyaan yang berbobot yang dapat membantu coachee menemukan solusi dengan sendirinya. Nah, apakah ada kompetensi khusus yang ingin Ibu kembangkan dalam sesi coaching nanti? Ada ya Ibu Naf. Saya lebih fokus kepada dua kompetensi saya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya coaching ini saya bisa menggali begitu ya informasi dari coaching saya ini, sehingga nanti beliau sendiri bisa menemukan ide atau gagasan dalam mengatasi permasalahan beliau Ibu Nafsidah begitu. Itu sangat bagus Bu. Dengan meningkatkan keterampilan mendengarkan, saya yakin coachee akan merasa lebih nyaman dan terbuka. Jika ada pertanyaan, kita bisa supervisi dengan coachee setelah ini. Baik Ibu, terima kasih atas arahannya ya Ibu. Ini sangat membantu saya ya sebelum saya melakukan coaching dengan rekan sejawat saya. Atas waktu Ibu yang telah bersedia Ibu ya mendengarkan program-program nanti yang saya akan rencanakan pada saat saya melakukan coaching. Terima kasih Ibu Nafsidah. Sama Bu Syarifah. Assalamualaikum Ibu Reza. Waalaikumsalam Bu Syarifah. Alhamdulillah ya kita dipertemukan kembali. Apa kabarnya Ibu Reza? Alhamdulillah sehat Bu Syarifah. Ibu Syarifah bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah ya, cuman ini karena banyak kesibukan begitu ya, jadi agak kurang sehat, radang tenggorokan begitu Ibu. Begini Bu Syarifah, sebenarnya saya ingin jumpa Bu Syarifah karena ingin konsultasi Bu ya, ada masalah di sekolah saya. Kebetulan sekarang sudah banyak anak-anak yang bicaranya kurang sopan Ibu, sering berkata kasar, sehingga ini menjadi masalah di hati saya
sehingga saya jadi nggak bisa tidur Ibu karena membayangkan itu bagaimana Ibu caranya, sedangkan saya sudah memberikan peringatan mereka, sudah memberikan nasihat, tapi tetap juga tidak ada perubahan signifikan kepada murid saya Ibu di sekolah. Berarti dari yang saya dengar dari Ibu begitu ya, permasalahan yang sedang Ibu Reza hadapin itu bullying gitu ya Ibu ya, begitu. Jadi setelah permasalahan ini terjadi di kelas Ibu, ada tidak tindak lanjut yang Ibu berikan kepada siswa begitu Ibu? Baik Ibu, untuk tindak lanjutnya saya kan pertama mengidentifikasi dulu Ibu penyebabnya kenapa ya mereka sering melakukan bullying itu Bu, mengejar teman-temannya. Setelah saya amati ternyata bukan dari faktor dari sekolah aja Bu, dari faktor lingkungan rumah Ibu. Bagaimana mereka diajarkan oleh keluarganya, mungkin dari keluarga mereka sering ada yang berbicara kasar, mengejek juga Ibu, habis itu lingkungan masyarakat mereka. Bahkan setelah saya tanya-tanya lebih lanjut, itu hasil dari tontonan mereka Ibu di YouTube itu kan Ibu, karena kan sekarang banyak Ibu ya tontonan dari YouTube yang mungkin kurang difilter sama orang tuanya sehingga mereka nonton aja gitu kelepasan. Jadi mereka tidak tahu itu kata-kata yang mungkin kasar, artinya mereka tidak mengetahuinya begitu Ibu. Berarti menurut Ibu Reza, Ibu telah melakukan identifikasi masalah ya, latar belakang yang menyebabkan kasus bullying ini terjadi. Dari tadi saya dapat menyimpulkan bahwa faktor lingkungan juga ya, begitu ya, dari keluarga juga, dan juga dari ini ya media sosial yang anak-anak tonton, begitu ya Ibu ya. Jadi untuk mengatasi permasalahan ini supaya tidak berlanjut, begitu ya, adakah solusi yang Ibu Reza terapkan? Baik Ibu Syarifah, setelah saya pikirkan, saya mungkin akan awalnya akan di kelas saya dulu Ibu. Kemudian saya akan menerapkan di sekolah saya, menyuruh kepada murid saya bahwasanya bullying itu tidak baik Ibu. Kemudian nanti saya akan memberitahu efek samping dari bullying, korban bullying itu bagaimana. Jadi mungkin dan selanjutnya mungkin nanti berkolaborasi dengan orang tua mereka, sehingga orang tua mengetahui bahwasanya itu sangat berefek pada masa depan mereka Ibu ya, karena masa depan mereka kan ketika menjadi korban dia akan mempengaruhinya Ibu. Jadi Bu Reza di sini ingin melibatkan orang tua dalam mengatasi permasalahan yang Bu Reza hadapi, begitu ya. Adakah Ibu perlu misalnya dukungan dari orang lain begitu supaya kasus bullying ini tidak berlanjut dan mendapatkan penanganan khusus begitu Ibu? Baik Ibu, mungkin setelah saya menanganinya di kelas saya dahulu, kemudian saya akan berlanjut ke tanggung jawab saya untuk melakukan penyuluhan di kelasnya masing-masing, kemudian minta dukungan dari kepala sekolah dan dari pihak eksternal. Mungkin saya akan mengundang, kebetulan saya akan mengajar di SD Ibu, jadi kan kalau di SD tidak ada guru BK, saya bisa mengundang guru BK dari pihak sekolah lain ataupun di sekolah untuk melakukan penyuluhan. Mungkin bukan hanya untuk penyuluhan untuk siswa saja, tapi saya juga ingin penyuluhan itu berkolaborasi dengan orang tua murid, jadi orang tua murid pun tahu penyebab dan efek samping dari bullying itu Ibu. Masya Allah ya, solusi yang telah Ibu Reza tawarkan, yang telah Ibu sampaikan itu menurut saya itu sangat bagus ya, saya sangat approve gitu, dan mungkin nanti bisa saya terapkan juga di sekolah saya begitu ya Ibu Reza begitu. Selanjutnya apakah ada kendala-kendala hal lain yang Ibu temukan dalam mengatasi permasalahan ini begitu Ibu? Mungkin Ibu untuk kendala selanjutnya saya belum ada Ibu ya, tapi saya tetap ingin berusaha untuk mendapat dukungan dari teman sejawat saya dengan pastinya dengan kepala sekolah tanpa persetujuan beliau juga rencana-rencana saya juga tidak akan terlaksana begitu. Berarti butuh dukungan ya Ibu ya, untuk program ini berjalan dengan lancar, butuh dukungan dari berbagai pihak begitu ya Ibu Reza. Sangat baik begitu ya gagasan yang Bu Reza sampaikan. Saya harap program-program Ibu Reza yang telah Ibu Reza rencanakan ini semoga berhasil dan sukses ya begitu Bu Reza. Jika Bu Reza nanti di kemudian hari begitu mengalami kendala atau apapun itu atau permasalahan yang lain, Ibu Reza boleh
boleh untuk mengkonfirmasikan ke saya begitu ya. Saya tidak apa-apa Ibu begitu. Baik Ibu Syarifah, saya berterima kasih sekali kepada Ibu Syarifah karena habis sharing ini saya sudah menemukan solusi yang terbaik buat masalah saya di sekolah. Terima kasih ya Bu Syarifah sekali lagi. Iya, saya sangat senang bisa membantu Ibu Reza ya dalam menemukan solusi di sini ya. Pada dasarnya saya hanya membimbing dan mengarahkan Bu Reza. Ternyata Masya Allah ya Bu Reza bisa menemukan solusi-solusi atau ide-ide yang lebih baik begitu ya. Semoga sukses Ibu Reza, semuanya berjalan dengan lancar Ibu Reza. Ibu, terima kasih. Saya berharap rencana-rencana saya berjalan dengan lancar dan bisa mengubah Reza menjadi yang lebih baik lagi. Iya, baik Bu Reza, karena Ibu Reza telah menemukan solusi, tidak ada yang ingin diceritakan lagi. Kita lanjut untuk nanti akan berjumpa lagi ya. Semoga Bu Reza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Reza. Waalaikumsalam Bu Syarifah. Assalamualaikum Bu Syarifah. Waalaikumsalam Ibu Nafsidah. Bagaimana perasaan Ibu setelah proses supervisi tadi? Tadi ketika saya melakukan coaching ya Ibu ya dengan sejawat saya, alhamdulillah tadi sangat khawatir gitu ya apakah coaching yang saya terapkan ini lancar gitu ya, tapi setelah menerapkan saya merasa lega begitu ya Ibu ya, alhamdulillah. Rekan sejawat tadi bisa menemukan solusi sendiri, itu kan yang pentingnya Ibu ya. Ya baik Bu. Nah saya melihat juga tadi Ibu sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik. Saya juga mengamati bagaimana Ibu berusaha mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengajukan pertanyaan yang mendorong refleksi dari coaching. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah sesi ini? Seperti yang saya katakan tadi, saya sudah tenang gitu ya. Karena kita ya ketika kita membantu orang lain begitu, pasti kita ada rasa senang ya Ibu ya. Telah membantu beliau, apalagi yang saya terapkan itu seperti yang dikatakan tadi melalui alur tirta ya Ibu ya, menggunakan alur tirta pada praktik coaching, yaitu di mana adanya tujuan ya Bu ya, lalu identifikasi, rencana, selanjutnya dan tanggung jawab begitu Ibu. Baik, alhamdulillah itu sangat bagus Bu. Ibu sudah menyadari hal tersebut. Memberikan ruang bagi coaching memang penting ya Bu, agar mereka merasa didengarkan. Apa rencana Ibu setelah memperbaiki aspek ini ke depannya Bu? Rencana saya ingin menerapkan ya potensi inti menyeluruh ya. Tadi hanya 2 ya Ibu ya. Maksudnya lebih fokus ke semua kompetensi seperti kehadiran penuh begitu ya Ibu. Setelah itu mendengarkan secara aktif dan selanjutnya pertanyaan ya yang lebih penting gitu ya. Misalnya supaya saya ini lebih bisa begitu lebih mampu menerapkan coaching untuk rekan-rekan sejawat selanjutnya, dan juga rencananya Ibu ya, saya juga tidak hanya menerapkan coaching ini pada rekan sejawat begitu, saya juga pada murid begitu Ibu. Itu rencana tindak lanjut saya Ibu. Iya, baik, itu sangat bagus Bu. Dengan terus berlatih, saya yakin Ibu bisa meningkatkan kualitas coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu atas usaha dan dalam sesi supervisi ini. Baik Ibu, mungkin jika tidak ada bimbingan Ibu ya begitu ya, saya tidak akan sampai pada tahap ini. Dengan adanya bimbingan Ibu sebelum saya melakukan observasi, saya lebih percaya diri Ibu. Terima kasih Ibu Nafsidah, membantu saya Ibu Nafsidah. Insya Allah jika saya nanti memiliki kendala, saya akan menghubungi Ibu. Boleh Ibu? Baik, saya tunggu sesi selanjutnya ya Bu ya. Iya Ibu. Assalamualaikum Ibu Nafsidah.